Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1444. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kejadian ini pun seketika mengejutkan semua orang. Kekuatan supreme ini, kekuatan supreme. Seseorang gemetar. Tidak hanya setengah langkah supreme, puncak, tetapi ternyata Nona Sikong Anyun telah mencapai tingkat supreme. Mata dari murid Komandan Yehe pun nampak menyusut. Meskipun Nona Sikong Anyun itu hanyalah puncak setengah langkah supreme saat ini, tetapi Nona Sikong Anyun benar-benar telah mencapai tingkat supreme. Pada saat ini Kaisar Si juga menunjukkan matanya yang menyipit. Setengah langkah supreme puncak. Kaisar Si benar-benar tidak menyangka bahwa Nona Sikong Anyun telah mencapai ranah setengah langkah supreme puncak. Kaisar Si tahu bahwa Nona Sikong Anyun sebelumnya hampir sama dengan dia, itu dekat dengan setengah langkah supreme atau nyaris tidak memasuki setengah langkah supreme. Bagaimana Nona Sikong Anyun itu bisa tiba-tiba mencapai puncak setengah langkah supreme? Boom, sedikit rasa malu muncul pada mata Kaisar Si. Sebelum kemudian tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tuan Kaisar, kata Yi Lao. Dia melihat Kaisar Si tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Segera Yi Lao pun juga menghilang dari tempatnya. Bunuh. Sementara di kejauhan keempat pemimpin utama yang muncul itu tiba-tiba menyerang ke arah Nona Sikong secara bersamaan. Duar, 4 setengah langkah supreme mengeluarkan serangan terkuat mereka dengan sumber mereka yang dibakar. Sementara di kejauhan nampak si alis putih tua Moklin dari sekte Lin Yuan juga yang lainnya nampak terkejut melihat ini. Sekelompok orang sebenarnya melawan seseorang sebagai seorang wanita. Itu terlalu tercela. Sekte Kaisar Sihen ini tidak memiliki moralitas. Begitu banyak orang kuat benar-benar mengepung Nona Sikong Anyun sendirian. Apakah ini masih kekuatan tertinggi? Sementara saat ini di dalam kekosongan Nona Sikong Anyun mengambil napas dalam-dalam dan matanya menjadi malu. Kurang ajar. Dia merasa marah dan boom, di sekelilingnya cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Itu berubah menjadi perisai pedang berhenti di depannya, dan pada saat yang sama sebuah pedang langsung tersapu. Pada saat ini dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Yang kuat harus mengikuti hati dan mengabaikan segalanya. Sebelumnya dia tidak ingin bertarung sepenuhnya dengan sekte Kaisar Si, tetapi sekte Kaisar Si benar-benar mengepungnya seperti ini. Kaisar Si ini benar-benar sangat tercela. Duar, segera cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terpotong darinya sejenak. Itu bertabrakan dengan gila-gilaan dari serangan 4 pemimpin utama itu. Dan dengan raungan yang mengejutkan, tubuh Nona Sikong Anyun pun terus-menerus dipaksa mundur ke belakang. Dan wajah Nona Sikong Anyun menjadi pucat. Meskipun 4 pemimpin utama tim penegakan hukum dari sekte Kaisar Si ini, meskipun mereka hanyalah setengah langkah kultivasinya di ranah supreme, namun kekuatan mereka pasti telah mencapai bagian tinggi dari setengah langkah supreme. Selain itu mereka dikombinasikan dengan kekuatan magis binatang gelap dan juga kekuatan mereka berempat digabungkan. Hal itu membuat Nona Sikong Anyun diledakkan terus-menerus. Sosok Nona Sikong Anyun terus-menerus mundur, dan perisai pedang di depannya juga terus-menerus meledak, dan dia akhirnya dapat menolak serangan dari kedua komandan tersebut. Namun selama proses mundurnya, di belakangnya segel hitam tiba-tiba muncul. Segera setelah segel hitam itu muncul, itu langsung berubah menjadi bintang gelap, dan itu mekar dengan rune gelap yang tak terhitung jumlahnya, menekan Nona Sikong Anyun dengan gila-gilaan. Segel batu hitam. Itu adalah Kaisar Si yang menyerang. Semua orang pun melihat bahwa Kaisar Si mengambil tindakan kepada Nona Sikong Anyun. Kurang ajar, kata Nona Sikong Anyun. Setelah Nona Sikong Anyun terus-menerus dipaksa mundur, dia pun meraung dengan sebuah pedang yang dilepaskan seraya berbalik. Segera pedang yang dilepaskan oleh Nona Sikong Anyun itu pun segera bertabrakan dengan segel hitam yang dilepaskan oleh Kaisar Si. Dan setelah tabrakan, Kaisar Si langsung dikejutkan oleh Nona Sikong Anyun. Seketika sudut mulutnya pun menyemburkan darah, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Kaisar Si menunjukkan
wajahnya yang jelek, dan pada saat yang sama dia langsung terkejut. Kekuatan Nona Si Kong Anyun ini sangatlah mengerikan, satu pedang darinya saja hampir mematahkan tubuhnya. Namun di bawah pedang ini, kekuatan Nona Si Kong Anyun juga akhirnya sepenuhnya digunakan. Dan sudut mulut Kaisar Si menguraikan sedikit ejekan, karena sosok tiba-tiba muncul di sisi Nona Si Kong Anyun, dan itu adalah Yi Lao. Kemudian Yi Lao pun langsung melayangkan serangan kepada Nona Si Kong Anyun. Nona Si Kong Anyun pun menggunakan kekuatannya yang masih tersisa untuk mencoba memblokirnya. Tetapi walaupun begitu, Nona Si Kong Anyun tetap saja diledakkan. Nona Si Kong Anyun mundur lagi dan lagi. Setelah hampir 10.000 kaki, Nona Si Kong Anyun sosoknya pun berhenti. Dan begitu dia berhenti, ada sentuhan darah yang merembes dari sudut mulutnya. Kekuatan Yi Lao ini jauh lebih kuat daripada 4 komandan utama, dan dalam hal ini bahkan Nona Si Kong Anyun pun tidak bisa bertahan di bawah serangan Yi Lao. Sementara di kejauhan wajah Yi Lao juga nampak jelek. Di bawah pengepungan begitu banyak orang kuat dari sekte Kaisar Si, Nona Si Kong Anyun ini sebenarnya dapat bertahan hingga saat ini. Kekuatan wanita ini jelas jauh lebih mengerikan daripada Kaisar Si. Dan Kaisar Si tidak bisa membiarkan orang ini untuk tetap hidup. Kalau tidak, jika dibiarkan untuk tumbuh dewasa, maka Nona Si Kong Anyun ini pasti akan menjadi ancaman bagi gerbang kaisarnya. Tugas pertamanya adalah untuk bisa membunuh jenius super dari Tanah Suci Si Kong ini. Karena jika pihak lain dibiarkan untuk tumbuh, itu pasti akan membuat masalah kepada gerbang kaisarnya. Segera setelah itu, keempat pemimpin komandan itu segera melayangkan serangannya lagi kepada Nona Si Kong Anyun. Di saat yang sama, Kaisar Si juga mengendalikan segel batu hitam untuk menyerang Nona Si Kong Anyun. Nona Si Kong Anyun menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk memblokir serangan tersebut. Namun kemudian tiba-tiba, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Nona Si Kong Anyun, dan itu adalah Yi Lao. Pergi dan mati, kata Yi Lao. Dia mencibir dan kemudian dia memukul bagian belakang dari Nona Si Kong Anyun dengan satu telapak tangannya. Telapak tangan ini langsung menghancurkan pertahanan Nona Si Kong Anyun. Perubahan yang tiba-tiba membuat wajah Nona Si Kong Anyun berubah secara instan. Dan serangan berturut-turut dari banyak ahli setengah langkah suprem ini membuatnya hampir tidak bisa untuk bertahan. Pada saat ini, Nona Si Kong Anyun tidak bisa untuk tidak mendesak banyak kekuatannya. Oleh karena itu, Nona Si Kong Anyun pun hanya bisa menggunakan rune kekuatan hidup penyelamatan yang diterapkan ayahnya kepadanya. Tetapi Nona Si Kong Anyun tahu bahwa pihak lain akan menunggu hal ini, karena selama dia mengaktifkan rune penyelamatan hidup yang telah ayahnya simpan kepadanya, pada saat yang bersamaan Kaisar Si juga akan mengaktifkan penyelamatan hidup yang telah disimpan oleh ayahnya Kaisar Si di tubuhnya. Dan jika kekuatan suprem ditinggalkan oleh ayahnya, Nona Si Kong Anyun dapat terperangkap di sana, maka pada saat itu Nona Si Kong Anyun benar-benar akan jatuh ke dalam krisis, dan bahkan Nona Si Kong Anyun mungkin akan mati di sini. Kemarahan yang tak ada habisnya muncul di hati Nona Si Kong Anyun, tetapi pada saat ini Nona Si Kong Anyun tidak berdaya. Melihat ketika dia akan mendesak kekuatan hidup terakhir cara penyelamatan yang disimpan oleh ayahnya di tubuhnya. Namun di saat itu Nona Si Kong Anyun tiba-tiba melihat sebuah cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya, dan boom, raungan segera terdengar, dan lelaki tua Yi Lao itu segera dipotong oleh cahaya pedang ini secara instan. Dan dialah seketika dipentalkan ribuan kaki ke belakang, dan ekspresinya langsung mengejutkan. Pada saat yang sama, Nona Si Kong Anyun hanya merasakan tubuhnya segera dipeluk oleh satu lengan. Seketika ketika pelukan satu lengan itu seketika memberi kenyamanan dan juga keamanan kepada Nona Si Kong Anyun. Segera Nona Si Kong Anyun pun menoleh ke arah orang tersebut, dan itu adalah Qin Chen. "Tuan muda," kata Nona Si Kong Anyun. Entah kenapa Nona Si Kong Anyun merasa sangat nyaman dipeluk oleh Qin Chen. Bahkan jika dia dikelilingi oleh begitu banyak musuh, mungkin saja dia akan merasa aman jika berada di bawah perlindungan Qin Chen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi selama Qin Chen berada di dekatnya, dia merasa sangat damai. Tetapi kemudian Qin Chen menyalahkan Nona Si Kong Anyun yang masih belum mengkonsolidasikan kultivasinya, sehingga dia masih kerepotan untuk melawan beberapa master ini. "Ya, maaf Tuan muda," kata Nona Si Kong Anyun. Dia menundukkan kepalanya dan merasa bersalah di dalam hatinya. Tetapi entah bagaimana Qin Chen ini memarahinya, tetapi tidak ada ketidakpuasan di hati Nona Si Kong. Tetapi malah Nona Si Kong merasa sedikit bahagia. "Bagaimana saya bisa memiliki mentalitas seperti ini?"
Kata Nona si Kong Anyun, dia pun sendiri merasa sedikit luar biasa. Kamu kembali dulu, kata Kinchen. Dia mengatakan itu secara samar kepada Nona si Kong Anyun sebelum kemudian berbalik dan memandang Yi Lao dan juga yang lainnya. Sementara di kejauhan banyak orang melihat bahwa Nona si Kong Anyun sangat baik di depan Kinchen di dekat pelukannya, membuat semua orang hadir tidak bisa mempercayai mata mereka semua. Karena ini adalah Nona si Kong Anyun, wanita muda dari Tanah Suci Sikong yang merupakan pewaris masa depan. Mengapa itu sekarang seperti seorang gadis di depan seorang pemuda? Itu tidak ada martabat seorang wanita suci sama sekali. Sementara Yi Lao dan yang lainnya saat ini memiliki mata yang tajam. Namun kemudian Kinchen memandang Yi Lao dan juga orang lainnya yang tidak jauh dari sana dan kemudian mengejek. Anda semua mengatakan bahwa Anda dapat bertarung dengan adil. Namun sekelompok pria besar mengepung seorang wanita. Apakah Anda merasa itu tidak tahu malu? Kata Kinchen. Nah, apa yang kamu bicarakan? Kata Kaisar Si. Wajah Kaisar Si nampak marah dan kemudian boom, di atas kepalanya segel hitam tiba-tiba pecah dari atmosfer supreme setengah langkah yang mengerikan dan Kinchen segera dikunci dengan kuat. Di sini Kaisar Si memberikan sebuah pilihan kepada Kinchen, yang mana Kaisar Si memberi pilihan kepada Kinchen untuk secepatnya pergi dari sini dan meninggalkan Nona si Kong di sini. Dan Kaisar Si akan melupakan masalah ini. Namun tentu saja Kinchen tidak akan menyetujuinya. Kinchen berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan pelayannya. Pada akhirnya terjadilah pertempuran. Kaisar Si kemudian berteriak kepada banyak tim penegakan hukum yang masih tersisa. Bunuh! Segera kapten tim penegakan hukum itu meraung dan dia pertama bergegas ke arah Kinchen. Dia memimpin banyak orang di bawah komandonya. Dan kemudian mereka melayangkan serangan mereka kepada Kinchen. Tim penegakan hukum yang kuat lainnya, mereka juga tidak mau ketinggalan dan mereka menembak satu demi satu. Segera lusinan master tim penegakan hukum secara instan menyerang Kinchen. Boom, mereka bukan idiot dan mereka tidak menembak sendirian. Sebaliknya, mereka membentuk formasi pertempuran dalam sekejap. Tuan muda, kata Nona si Kong Anyun. Melihat serangan-serangan yang menargetkan Kinchen itu, Nona si Kong Anyun pun ingin mengambil tindakan. Namun dirinya segera dihentikan oleh Kinchen. Dan Kinchen hanya tersenyum kepada Nona si Kong Anyun. Kamu lihat saja. Tidak perlu mengambil tindakan, kata Kinchen. Melihat lusinan tim penegakan hukum bergegas ke arahnya, Kinchen bahkan tidak berkedip. Tetapi Kinchen hanya berdiri di sana dengan sangat tenang. Sepertinya pada saat ini Kinchen merasa takut. Anak ini. Melihat reaksi Kinchen seperti itu, 4 pemimpin utama dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak menembak untuk pertama kalinya karena mereka tidak tahu kekuatan Kinchen dan mereka ingin membiarkan orang-orang kuat yang relatif untuk melihat kekuatan Kinchen. Tetapi langkah Kinchen ini membuat mereka merasa ragu. Melihat bahwa serangan-serangan itu akan jatuh kepada Kinchen, tiba-tiba Kinchen mengangkat tangannya dan segera dari tangannya sebuah kekuatan muncul, seolah-olah sebuah dunia terbuka. Sebelum kemudian, beberapa lusin dari master tim penegakan hukum yang menyerang Kinchen itu pun seketika berubah menjadi kabut darah. Dan lusinan senjata mereka pun semuanya runtuh. Semua orang baru saja bereaksi pada saat ini, dan ini terlalu cepat untuk bisa membuat beberapa lusin orang berubah hanya dengan sekejap mata berubah menjadi kabut darah. Untuk sementara ada keheningan, semua orang menontonnya dan bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa, dan mereka hanya bisa melihat bagaimana Kinchen menembak semua orang. Semua orang hanya bisa melihat bahwa Kinchen sebelumnya hanya mengangkat tangannya. Dan seketika lusinan master dari tim penegakan hukum terbunuh dengan cepat. Terlalu lemah, hanya ingin membunuhku dengan ini. Konyol, kata Kinchen. Kinchen menyaksikan kabut darah yang menyebar. Kinchen menggelengkan kepalanya dengan lembut dan Kinchen berkata sepertinya sedikit menyesal. Mendengar itu mata-mata dari banyak orang kuat di kejauhan tiba-tiba menyusut dan mereka menunjukkan warna yang sangat mengejutkan. Karena pada saat sebelumnya mereka bahkan tidak dapat melihat cara apa yang digunakan Kinchen untuk membunuh beberapa master itu. Tetapi lusinan dari master tim penegakan hukum meninggal secepat itu. Sarana seperti itu sangatlah sensasional. Di sekitar beberapa tim penegakan hukum lainnya yang mendengar Kaisar Si, mereka semua melihat bahwa Nona si Kong Anyun melakukan gerakan yang banyak sebelum dapat membunuh beberapa master dari tim penegakan hukum.
Tetapi sekarang bagaimana beberapa master dari tim penegakan hukum itu mati dengan sangat cepat. Dan di depan Qin-chen mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka sebelum kemudian mereka pun dibunuh hanya dalam sekejap mata. Ini adalah kekuatan khusus dari aturan, kata Komandan Yuhe matanya menyusut. Orang ini hanya melambaikan tangannya, itu mengarah kepada kekuatan aturan khusus antara surga dan bumi. Dan di tubuh mereka itu langsung dihancurkan menjadi kabut darah dalam sekejap. Ini merupakan penyimpangan. Yah, putra ini terlalu menyimpang dan itu benar-benar dapat mengarah kepada aturan seperti itu. Kata Drakting Luo, dia juga merutkan kening. Termasuk Penatua Yi Lao, dia saat ini juga memiliki wajah yang suram. Adapun sisa-sisa tim penegakan hukum lainnya di sekitar dan juga pasukan lain di kejauhan, mereka tidak bisa untuk tidak menahan napas ngeri. Ngomong-ngomong, kalian akan datang. Ayo, tuan muda ini punya gerakan yang bagus untuk mengakhiri Anda, kata Qin-chen. Setelah membunuh lusinan tim penegakan hukum itu, Qin-chen tampaknya tidak melihat kerumunan sedikit pun dan Qin-chen hanya menguap. Segera tangan kiri Qin-chen diletakkan di pinggang Nona Shikong Anyun, membuat wajah Nona Shikong Anyun menjadi sangat merah. Postur jenis ini sangatlah ambigu, tetapi Nona Shikong Anyun merasa sangat damai dan juga sangat nyaman. Nah, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu sombong, kata Kaisar Shi. Dia pun seketika terbakar di dalam kemarahannya. Aku sombong? Apanya yang sombong? Qin-chen melirik beberapa orang. Hanya beberapa anjing dari kalian. Tuan muda ini akan membantainya dengan mudah, kata Qin-chen. Kata-kata provokatif dari Qin-chen segera membuat Penatua Yi Lao dan yang lainnya berubah warna dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Beberapa sebelumnya itu adalah para master dari tim penegakan hukum Kaisar Shi mereka dan masing-masing merupakan ahli kuat di ranah Tianjun. Tetapi hari ini Qin-chen membunuh mereka dengan sangat mudah, dengan sangat begitu arogan. Dan itu juga sama, Qin-chen ini berani mengatakan bahwa orang-orang dalam tim penegakan hukum Kaisar Xian mereka semuanya adalah anjing. Betapa sombongnya itu. Itu sama saja dengan menantang seluruh gerbang Kaisar Shi. Binatang kecil, Kaisar ini ingin membunuhmu dengan ribuan pedang, kata Kaisar Shi. Dia tidak bisa lagi menahannya dan dia berteriak dengan marah kepada Qin-chen. Sementara Yi Lao, dia juga langsung berteriak dengan dingin, lakukan. Segera mengikuti perintah dari Penatua Yi Lao, 4 komandan itu pun segera merilis kekuatan terkuat mereka dan langsung menyerang ke arah Qin-chen secara bersamaan. Tuan muda, kata Nona Shikong Anyun, dia tampak bermartabat ketika melihatnya dan dia buru-buru ingin melepaskan diri dari tangan Qin-chen. Dia ingin melakukan serangan balik. Betapa mengerikannya 4 serangan dari 4 ahli supreme setengah langkah itu. Dan para 4 ahli supreme setengah langkah itu juga menunjukkan trik terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Saat ini seketika langit menjadi gelap dan dunia juga tidak memiliki cahaya. Nona Shikong Anyun tahu kekuatan dari keempat komandan utama ini, karena ini adalah penguasa nyata dari Sekte Shimen. Di masa depan itu diharapkan bahwa keberadaannya akan melebihi ranah supreme. Tetapi Qin-chen seketika menghentikan pergerakan dari Nona Shikong Anyun. Qin-chen memegang pinggang Nona Shikong Anyun dengan lebih kuat, sehingga Nona Shikong Anyun pun tidak bisa bergerak. Kamu tidak perlu panik, kata Qin-chen. Dia berkata sambil tersenyum dan tubuhnya tetap saja tidak bergerak dan tetap saja di sana. Boom, sebelum kemudian pada saat ini, sejumlah serangan yang tak terhitung jumlahnya itu pun seketika menyelimuti Qin-chen. Kupikir anak ini sangat kuat, tetapi hanya itu. Kata Kaisar Shi. Dia membuat sketsa senyuman yang ceroboh dan dia tertawa. Dan dia merutkan kening, dia tidak menyangka anak ini sangat mudah untuk dipenggal. Dia sebelumnya selalu merasa skeptis di dalam hatinya, tetapi dia menatap medan perang. Sudah pasti bahwa ketika keempat komandan besar itu menyerang secara bersamaan, anak itu pasti tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Dengan kata lain, anak itu pasti harus dipukuli sampai mati. Apakah bocah itu sudah mati? Pada saat ini semua orang yang ada di sana juga segera melihat ke langit. Apa? Namun momen berikutnya suara seru terdengar. Semua mata semua orang langsung memadat. Ekspresi mereka nampak membosankan, seolah-olah mereka melihat hal yang sangat luar biasa. Saya kemudian melihat bahwa deru di langit menghilang, napas tanpa batas menghilang, dan keajaiban itu juga dimusnahkan. Namun saya kemudian melihat bahwa Qin-chen masih berdiri di sana dan Qin-chen tidak bergerak sedikit pun.
tampaknya Qin bahkan tidak menggerakkan jarinya sedikit pun. Sebuah rantai akar terjerat di tempat di mana tubuh Qin masih jauh seperti piton racun. Pemimpin langit terus-menerus mendesaknya, rantai ajaib juga terus-menerus berputar. Tetapi semua serangan yang dilepaskan oleh keempat komandan utama itu tidak bisa menyentuh kulit Qin sama sekali. Tampaknya di antara rantai dan Qin ada celah yang tidak dapat dilintasi sama sekali. Pada saat yang sama, semua orang melihat bahwa pisau darah ajaib yang dilepaskan oleh salah satu komandan itu nampak itu dijepit oleh jari Qin dengan sangat santai di dalam kekosongan. Pisau tajam itu cukup untuk membagi langit dan juga memotong bintang, tetapi itu dijepit oleh hanya dengan jari Qin dan tidak mungkin untuk bisa bergerak. Tampaknya dua jari Qin itu adalah pilar langit dan bumi. Itu memiliki kekuatan ratusan juta tahun. Begitu itu dijepit, bahkan para dewa tidak akan dapat membebaskan diri. Apalagi itu hanyalah pisau tajam. Pada saat ini, salah satu komandan itu memiliki wajah yang memerah karena senjata andalannya itu dijepit oleh Qin dengan sangat mudah. Dan bahkan dirinya tidak bisa menggerakkan pisaunya sendiri. Mustahil. Pada saat ini, keempat komandan utama itu merasa takut. Di bawah serangan mereka berempat dan juga merupakan serangan terkuat mereka. Mereka benar-benar tidak bisa menyakiti Qin sama sekali. Monster macam apa ini? Pada saat ini keempat komandan utama itu muncul dengan ketakutan yang tak terhentikan. Sebelumnya Nona Shikong Anyun melakukan yang terbaik dan Nona Shikong Anyun berhasil menolak serangan mereka berempat dan bahkan melukai mereka. Tetapi bagaimanapun itu hanya diblokir dan mereka bisa menerimanya. Tetapi baru saja Qin menghadapi serangan mereka secara langsung. Tetapi semua serangan mereka hanya menabrak udara kosong dan itu tidak bisa melukai Qin sedikit pun. Bagaimana mungkin mereka berempat bisa menerima hasil ini?